Ya, pengumuman insyaallah pada tanggal 7 Oktober di tempat kami Pondok Pesantren Libatur Rahman Nabawiyah diadakan Maulid Akbar. Ya, tanggal 7 Oktober tepatnya 1 Maulid. Malam ya, malam 1 Maulid. Kamis malam Jumat. Ya. Dimohon kehadirannya. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Segala puji dari Allah. Malam ini saya di tengah perjalanan menuju ke Jawa Timur, saya mampir di saudara saya, teman saya waktu ngaji di Darul Hadith, bareng-bareng ngaji dengan almarhum Syekhuna Muallim Abdul Mu'in Abbas. Tiap malam saya masih ingat di kelas Kang Sahal alias Ajengan Sahal alias Buya Bule. Sekelas sama saya dulu. Lama, banyak riwayat-riwayat yang kalau sekarang saya ingat ternyata pelajaran-pelajaran penting. Hari-hari di pesantren itu ayyam dhahabiyah. Beda dengan hari-hari di sekolah umum, beda. Ayyam dhahabiyah. Pesantren manapun asalkan salaf, pesantren manapun asalkan ittisal dengan sanad ke kekasih Tuhan, pesantren manapun asalkan dipimpin oleh ruhani, guru suci yang dipangku orang yang hatinya sudah suci, berisnad suci, niatnya suci, yang malamnya mereka akan menangis mendoakan santri-santrinya. Silahkan baca riwayat kiai-kiai kuno sebelum masa rusak seperti zaman kita ini, sebelum rumah-rumah tiap malam melihat wanita telanjang, kiai-kiai maaf di mimbar teriak-teriak, habib-habib, ustadz-ustadz semua, tapi begitu pulang melihat wanita-wanita di HP, di televisi, hadza zamanuna. Akui saja, akui kita ini kotor, jangan pura-pura. Siapa yang mampu berpura-pura di hadapan Tuhannya, di hadapan masyarakat Anda mampu berpakaian putih, peci putih, pakai gamis, tapi Allah ya'lamu ma fi nafsik. Engkau tidak akan mampu berdusta kepadanya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Tahu Anda di luar berkata ucapan surgawi, ayat-ayat Tuhan engkau baca, hadis-hadis suci Nabi yang engkau ucapkan di luar, tapi di dalam rumahmu, lisanmu, hatimu, badanmu bersahabat dengan ajaran syaitan. Subuhmu terlambat, matahari muncul baru sholat, tidak malu kepada Tuhan engkau. Pantas anak cucumu sholatnya kacau, pendidikannya kacau, nikahnya kacau, hidupnya kacau. Begitu kamu datang kepada ulama, kepada habib, kepada kiai, doakan anak saya, ya akhi, antas sebab. Engkau penyebabnya. Engkau yang merusak keturunanmu, yang merusak keluargamu, tanpa engkau sadari. Apabila ada orang berdosa di dalam satu rumah, maka nafasnya menulari keluarganya, sehingga anaknya hobi maksiat, istrinya sholatnya terlambat, cucunya sesat, semuanya gara-gara orang tua ini yang munafik, yang di luar berpakaian suci, tetapi di dalam rumahnya
dia asyik, ma'syuk dengan buayan-buayan setan, buayan-buayan iblis, nada-nada syaitaniyah dia nikmati, wanita-wanita telanjang dia lihat. Ketika engkau mati, engkau akan berkumpul dengan mereka. Jenazahmu diantar murid-muridmu. Engkau dianggap orang baik, tapi engkau berhadapan dengan inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala akan selalu mengawasi dan tidak pernah lupa. Siapa yang mampu menipu Tuhan, siapa yang mampu menipu hamba-hamba Allah yang telah terbuka al-kashfu wal-ayan, siapa yang mampu menipu Nabi Muhammad. Jangan disangka bahwa Nabi Muhammad alpa, tidak tahu amalan-amalan umatnya. Di kota manapun, di desa manapun, di daerah manapun, tu'radul a'mal min ummatihi ilaih. Karena itu upacara maulid memang sangat baik. Upacara maulid harus dipertahankan. Kita harus melawan orang-orang yang menentang upacara maulid ini. Sebab di upacara ini orang akan mengingat ada satu sosok yang sangat suci. Ada satu sosok yang tidak pernah berdosa. Ada satu sosok yang tidak munafik. Bukan guru palsu, bukan pendidik palsu, asli. Man huwa Muhammadur Rasulullah. Man huwa Muhammadur Rasulullah. Man huwa Muhammadur Rasulullah. Kesucian Nabi Muhammad telah dibalas oleh Tuhannya. Siapa-siapa yang membaca maulid dan bangun hormat kepada Nabi, maka Nabi akan hadir kepadanya. Akan diizinkan Tuhan untuk mendatangi majlis yang disebut-sebut namanya. Siapa-siapa yang sebelum tidur yusalli ala Nabi, biasakan mulut anda, sucikan mulut anda yang kotor ini dengan salawat ala Nabi Muhammad. Jangan sampai tidur mendatangi anda dan mulut anda tidak bersolawat. Jangan terbiasa tidur dengan televisi menyala. Jangan terbiasa tidur dengan HP di tangan anda. Iblis, ini ajaran iblis, bukan ajaran Rasulullah. Seandainya Nabi Muhammad SAW hadir di zaman kita ini, pasti beliau akan melarang keras umatnya jatuh cinta kepada HP, kepada televisi. Ini perusak, perantara syaitan. Naam, ada manfaatnya apabila dipakai untuk talabul ilm. Naam, ada manfaatnya kalau dipakai untuk mengenarkan qasaid. Tetapi musibah azimah, 24 jam umat Nabi Muhammad lebih banyak bersentuhan dengan alat-alat iblis daripada salawat ala Nabi, daripada salawat ala Nabi, daripada membaca Qur'anu Muhammad, daripada membaca kitabu Muhammad, daripada membaca qasaidu Muhammad. Dia dibilang bukan umat Muhammad, marah, tersinggung. Tidak pantas anda menjadi umat Nabi, ya akhi. Umat Nabi Muhammad itu apabila malam mereka bangun bermunajat kepada Allah, ammal lailu fasafatun aqdamuhum, berdiri kaki-kaki umat Nabi melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat sunnah, dahinya sampai panas, bahkan ada yang sampai meneteskan darah min kathratis sujud. Tidak ada umat-umat Nabi Muhammad, mereka tidak bangun sebelum matahari muncul. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang kalau bangun menunggu matahari keluar, menunggu azan subuh. Ini memalukan. Allah Ta'ala telah memberikan hadiah kepada umat Nabi. Ada waktu yang disebut Sa'atul Jannah, waktu surgawi.
waktu surga, waktu doa akan diangkat oleh malaikat-malaikat Tuhan, menembus 7 lapis langit dan akan mendatangkan hujan kabul, hujan mustajab. Waktu apa itu? Waktu maulidin Nabi Muhammad. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Naam, ada khilaf banyak, itu akan saya bahas di Al-Majalis An-Nabawiyah, silakan Anda ikuti. Insyaallah mulai 1 Maulid sampai akhir saya adakan Majalis Nabawiyah di majelis saya Wali Songo, bisa diikuti di YouTube atau di apa. Itu 1 bulan penuh saya akan bahas tentang Nabi, mulai khilaf, tentang kelahiran, khilaf ini macam-macam. Insyaallah untuk umat Nabi semakin terbuka. Kadang orang diberi Nabi hebat, biasa-biasa saja. Baca sholawatnya nyantai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena hatinya tidak tahu, hatinya kosong. Kosong karena tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu karena sombong, tidak mau belajar. Padahal nabinya sendiri sudah bersabda, la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir. Seorang pemalu atau sombong tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Dikaji, jangankan 1 bulan Maulid, seumur hidup kita tidak akan selesai. Azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat Syekhna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, ketika beliau selesai mengarang Azamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh almarhum Alim Dimyati di rumah saya di Pajang Ratu Gelintung. Kemudian esoknya ada muncul karangan dari Alamah lagi, Azamatu Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan ada lagi muncul Azamatul Mustafa, tidak akan habis Azamatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi yang jatuh cinta kepadanya, bagi umat Nabi yang betul-betul tersambung kepadanya, bagi umat Nabi yang tahu bahwa nabinya bukan nabi yang biasa. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maulaya sal lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maula وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب مصطفى واغفر لنا ذنبنا ya wasi'al. Orang yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu luar
luar biasa adalah orang yang sangat-sangat tertutup akalnya, tertutup batinnya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah lama wafat, jasadnya yang saya maksud sudah lama sekali beliau sudah di alam langgeng. Jasad beliau telah terbaring dengan indah di kota Madinah. Allah yarzuqna wa iyyakum ziyaratal habib. Allahumma rzuqna ziyarata Rasulillah. Allahumma rzuqna ziyarata Rasulillah. Gara-gara corona kita nggak bisa ke Nabi. Allahumma rzuqna ziyarata Rasulillah. Allahumma rzuqna ziyarata Rasulillah. Allahumma rzuqna ziyarata nabiyyikal mustafa. لنا ولأولادنا بناتنا ذرياتنا وأحبابنا وجميع أهل لا إله إلا الله اللهم ارزقنا زيارة. Sebab pembuktian keanehan Nabi itu yang sering dibahas Al-Quran, sudah jelas itu. I'jazul Quran, saya tidak akan masuk ke sana, banyak sudah yang bahas. Ada yang aneh. Kalau Anda sedang tidak tenang, entah Anda ibu rumah tangga, entah Anda pengantin baru yang cekcok, yang tidak rukun, entah Anda orang yang ditinggal, wal'iyadzubillah, meninggal oleh sanak, saudara, handai tolan, anak atau apa saja, buktikan wabil Mustafa Rasuli tashrahu li sadri. Nabi itu turun kepada beliau hadiah Rabbaniyah langsung dari Allah, alam nashrah laka sadrak. Tuh, kapan ini kalam ini, kapan ini yang ngomong Allah loh, yang ngomong bukan malaikat Jibril ngarang-ngarang, Anda, Allah ini yang ngomong. Kalau Allah yang kalam berarti qidam dan baqa, artinya ini kalam langgeng. Pahami kalau baca Al-Quran. Jangan dibayangkan Al-Quran kayak kita ngomong, dimulai dengan tidak ada, muncul, selesai. Enggak. Semua kalam Allah itu qidam dan baqa. Berarti alam nashrah laka sadrak ini azali. Nabi itu dari mulai kecil sudah syarah Allahu sadrak. Karena itu keluarnya tidak menangis. Tidak menangis. Sajidan syakiran hamidan, ada tambahan lagi rafi'an basarahu ila sama. Itu enggak aneh, sebab syarahallahu sadral Mustafa sallallahu alaihi wasallam azalan. Dah, itu satu. Kemudian lah untuk kita ini pengikut Nabi, syukur-syukur naik pecinta Nabi, syukur-syukur naik tergila-gila dengan Nabi, syukur-syukur naik lagi berani mati buat Nabi, syukur-syukur benar-benar mati buat Nabi. Itu yang kita inginkan dengan cara macam-macam. Orang yang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wali sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja itu bisa mengetahui kejadian al-awalim, alam dunia, alam akhirat, alam barzakh. Baca aja di kitab-kitab thariqah itu ada, itu kelas Syekh Abdul Qadir. Apalagi ini, apa di Burdah itu, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Itu dalil salah satu, udah ada dalilnya. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Khalas. Apa yang harus dilakukan orang yang ingin dapat warisan alam nashrah laka sadrak? Banyak. Ada beberapa tahapan saya temukan. Ini salah satu saya bicarakan di sini sekarang. Salah satunya, ulang-ulang nama Muhammad. Cek, buktikan ini. Saya membuktikan udah gak terhitung, buktikan. Kalau mengikuti bahasa kurang ajarnya ada satu kiai di Jawa Timur, kalau ini keliru bakar itu kitab-kitab. Nerangkan kita kebenaran ajaran Nabi itu ya kitab-kitab. Tidak, nggak ada kitab keliru, nggak ada yang keliru, itu anta, kita yang keliru. Kalau ulama kuno keliru, nggak ada. Kuno ya, bukan ulama sekarang, ulama kuno.
ulang-ulang karir isman Nabi Muhammad. Wa anta hur, dia mau pakai salatul fatih, nurul anwar, sallallahu ala Muhammad, burdah hur, ikhtar ma syi'ta. Qala Sayyidina Sanusi, untuk orang-orang yang ingin membaca, fal yakhtar makana qawiyyat ta'thiri fi qalbih fal yulazimhum. Apa saja khair yang terasa di hati. Kalau saya memang sallallahu ala Muhammad, dia saya pakai. Ulangi itu terus 100, kok gak ada rasa? Jangan-jangan keliru ini. Ini aliran jangan-jangan ini repot ini. Begitu jangan-jangan muncul, ingat-ingat ada dua setan, yang satu naik di jangan pertama, satunya naik di jangan kedua. Jangan-jangan dua setan masuk dah. Jangan baca, kok nggak ada bekas? Ulang lagi istrimu. Jangan pakai besok. Waktu itu buktikan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus nanti di tengah-tengah Anda membaca, tersambung itu dengan Nabi Anda. Tersambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda kepada Al-Imam Syadzili, ya Syadzili, Allah Ta'ala menjadikan kematianku hanya hijab untuk orang-orang yang tidak mengenal aku. Adapun orang-orang yang seperti Al-Imam Syadzili, wa Sayyidil Badawi, wal Jailani, War-Rifai, dan semua ulama-ulama kubar seperti yang di Indonesia, Wali Songo dan lain-lain, jangankan sehari, sedetik tidak mungkin mereka terputus dari Maulana Muhammad. Gak bisa. Nabi Muhammad itu pemimpin ulung. Pemimpin ulung itu yang siap dihubungi kapanpun. Dan Nabi Muhammad ini hayyan wa mayitan, 24 jam umur dunia dan umur barzakhi siap untuk mendatangi man shalla ala nabi Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Masih panjang perlu saya urai, silahkan ikuti saja pengajian saya bulan Maulid nanti. Insyaallah rapi dari malam 1 sampai malam terakhir. Insyaallah dari awal mulai masalah lahir, masalah nama dan khilaf-khilafnya sekalian, untuk kita tergugah batin yang mayit, yang mati menjadi hidup lagi. Oh, saya punya nabi ya. Ternyata kalau saya ada masalah, saya melapor kepada beliau, bisa beres urusan saya. Insya Allah akan membuat Anda tersadar bahwa Anda dan semua umat Rasulullah SAW di kota manapun, di desa manapun, di negara manapun, selalu dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad salawat mereka. Bacakan Fatihah, biasakan kalau doa wa ila hadratin Nabi al-Fatihah, sampai itu, sampai kepada Rasul. Saya teruskan tadi yang terputus tentang waktu ijabah. Jadi waktu mustajab itu waktu lahirnya Nabi. Ini memang khilaf bainal ulama. Cari aja sebelum subuh. Jadi kalau 1 jam sebelum subuh bangun ya pasti dapat sudah. Antara itu. Nah, siapa yang berdoa dan doanya pas dengan detik lahirnya Nabi, sama dengan doa di malam Lailatul Qadar. Ingat-ingat ini, Lailatul Qadar setahun sekali, ayyuhal ikhwan. 1 tahun 1 kali. Ini tiap malam ini. Siapa yang memberi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita saja tidak tahu. Kita cuma dengar sebelum subuh ada waktu mustajab. Tapi kenapa? Kenapa Allah Ta'ala memberikan waktu mustajab 12 subuh? Teliti ternyata waktu maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan semua yang menjadi sebab adanya majelis ini, saudara saya Ustaz Ahmad Sahal, semua yang hadir, habaib, kiai-kiai, ulama, murid-murid sini, semua santri, hati kita disambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah maulid malam ini, semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita pulang dengan membawa gebul. Yang ada urusan membawa gebul. Yang datang membawa dosa, pulang membawa maghfirah. Yang datang membawa hajah, pulang mendapatkan ijabah. Yang belum terbuka hatinya, dibuka hatinya oleh Allah.
Yang belum menjadi ahlus salah dijadikan ahlus salah. Yang belum cinta kepada salawat dijadikan ahlus salawat. Yang belum cinta kepada tahajud dijadikan ahlul tahajud. Yang belum cinta salatul duha dijadikan ahli salatul duha. Yang belum cinta Qur'anun Nabi Muhammad dicintakan kepada qiraatul Qur'an. Diistiqomahkan membaca Al-Qur'an. Diberikan ladzah fi qiraatil Qur'an. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga Qur'ani. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga Qur'ani. Malam kita menjadi malam-malam Qur'ani. Siang kita menjadi siang-siang Qur'ani. Anak-anak kita menjadi ahlul Qur'an. Cucu-cucu kita menjadi ahlul Qur'an. Murid-murid kita menjadi ahlul Qur'an. Allahumma hadzal du'a minkal ijabah. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini kebetulan saya teringat ada satu bunyai dari Jawa Timur, namanya saya lupa. Daerahnya saya juga lupa. Kalau kejadiannya saya masih ingat di salah satu musola kuno di Pasuruan. Jadi ada salah satu musola itu diperbaiki. Tapi kalau kita masuk salah satu temboknya ada yang nggak berani dicat lagi. Jadi kayak ini sebelah sini catnya terang, ada sedikit itu tetap dibiarkan gitu. Terus ibunya ini nanya waktu diundang ke sana, ini kenapa begini? Dan di desa itu kalau di Indramayu mirip-mirip pesisir. Pesisir itu kan dari malam satu maulid sudah heboh gitu. Kalau sudah malam-malam maulid di Indramayu ada desa namanya pesisir, heboh sudah mulai malam satu itu. Nah, di Pasuruan ada yang seperti itu satu. Mudah-mudahan di desa Ajengan Sahal bakal begitu. Mudah-mudahan mulai malam satu, malam dua sampai malam akhir maulid. Ini kenapa ini? Kok semangat orang-orang kampung sini kalau sudah malam-malam maulid? Ada ceritanya katanya. Pernah katanya satu malam ketika kiai pemimpin maulid di musola itu, di kiai kampung ini, kiai kampung bukan ulama besar, kiai kampung juga tersambung dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulullah. Itu betul-betul tidak membeda-bedakan orang. Tidak melihat ilmunya, tidak melihat nasabnya, tidak melihat apa-apa. Yang dilihat hatinya. Si kiai tua ini istiqamah mengadakan maulid Nabi. Tengah-tengah baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta igsirun wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Allah. Di tengah-tengah Kiai Sepuh tadi membaca Mahallul Qiyam, tiba-tiba terlihat hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini tengah malam, memang Maulid itu dibacanya nisful lail di situ. Yang unik, yang melihat beliau dan semua yang hadir. Meskipun tahun berikutnya tidak terjadi, tahun berikutnya tidak terjadi, tetapi peristiwa ini sangat berkesan. Kalau bahasa saya, meminjam bahasa Syekhuna Kiai Said, Allah sedang memberikan dalil kauniyah. Nih, kalau orang ikhlas mencintai Nabi Muhammad, seperti ini balasannya. Ini di desa biasa, kiainya kiai biasa, yang hadir orang-orang biasa, tapi Nabi mau datang, rawuh Nabi, karena Nabi melihat hati, tidak melihat fulus, tidak melihat uang Nabi, tidak melihat bangunan rumah yang diadakan maulid, yang dilihat qulubul muhibbin, hati yang cinta kepada Rasulullah. Kalau nanti di akhirat kalau ada orang yang di hatinya ada hubbu Rasulillah, api neraka tidak mampu menyentuhnya. Api neraka takut, cepat tahu, gawat ini hati ini ada ismu Muhammad, hati ini ada Muhammadnya, dan neraka diciptakan bisababin Nabi Muhammad wa jami'ul akwan. Siapa-siapa yang di hatinya ada hubbu Rasulillah, di alam dunia fi aman, hidupnya fi aman, meninggalnya fi aman, barzakhnya fi aman, akhiratnya fi aman, asalkan di hatinya ada Muhammadur Rasulullah, ada Muhammadur Rasulullah, ada Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan saya, keturunan saya, murid-murid saya, semua yang mendengarkan pengajian saya dan semua murid-murid ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap diistiqomahkan di dalam manhaj ahlu sunnah, tetap mengadakan maulid Nabi, tetap mengadakan tahlilan, tetap mengadakan manakipan, tetap mengadakan kalau ada orang meninggal mengadakan talqin, tetap menghidupkan sunnah-sunnah ulama, sunnah-sunnah aulia, sunnah-sunnah wali songo, dan terutama sunnah Maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma ya Allah, Rabbana 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 Rabbana, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Mudah-mudahan semua yang saya serukan pada malam ini diterima oleh Allah Ta'ala. Yang saya panjatkan kepada Tuhan pada malam ini diberikan ijabah. Meskipun kita ahli dosa, ahli noda, tapi kita ada cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tidak akan terima kalau Nabi Muhammad dicaci. Nyawa kita akan kita berikan kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad. Harta kita akan kita keluarkan kalau ada orang menodai nama Nabi Muhammad.
Kalau ada orang yang berani mengganggu maulid, jangan pandang dia siapa, lawan. Di belakang Anda ada Rasulullah. Kalau ada orang anti kepada solawat, lawan. Di belakang Anda ada Rasulullah. Sebab yang yusalli alaih Rabbuna Jalla Jalaluh, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tetap istiqamah di dalam menyuruhkan ajaran-ajaran guru-guru kita, ajaran-ajaran wali-wali, dan mudah-mudahan pesantren ini menjadi salah satu pesantren yang diridhai Allah, diridhai Rasulullah, diridhai Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir, diridhai Maulana Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah, diridhai para wali, bisa menghidupkan ajaran-ajaran guru-gurunya, ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ajaran-ajaran a'immat Ahlus Sunnah wal Jamaah ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير ما يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بسيط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم
خلقكم